sangat menentukan pelayanan. Nah, apapun ceritanya itu seksi 2 kemarin, saya yakin di seksi 2 telah dicek, terutama seperti roya, HT, kemudian juga belum elektronik pada saat itu, balik nama. Di situ ada ketidakpuasan daripada, terutama dari karyawan notaris setelah diberitahukan oleh Pak Z. Itu ada yang Pak Z namanya yang dari statistik. Nah, beliau menyampaikan kepada saya memperbaiki, di situ jatuh. Sedangkan yang lain, eviden kita sudah cukup lengkap ya Pak Sepo ya. Belajar dari situ, ini pengalaman. Sebenarnya ini semuanya itu keseriusan. Yang paling utama yang saya lihat itu dua seksi pengukuran dan seksi 2. Ya tentu Pak Sapral sudah cukup pengalaman di sana waktu Pak Sapral di seksi 2. Itu menjadi ujung tombak dalam hal pelayanan di seksi 2. Karena semua produk itu di seksi 2 dan di seksi 1. Tapi yang paling utama, paling banyak itu di seksi 2. Kami yang tahun yang lalu, yang awal pertama di situ kami jatuh. Maka perlu nih komitmen di antara kasih dan ketua Pokja untuk saling membantu, saling bekerja sama. Kalau ini tidak bisa kerjasama, tidak mungkin kita mencapai untuk sampai zona integritas tapi dapat penghargaan. Tetapi dengan komitmen kerjasama, maka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Saprual tadi, saya sangat setuju kalau bisa kita putuskan 1 minggu sekali kita rapatkan, karena harus fokus. Nggak mungkin kita gagal yang ketiga kali, yang kedua kali kita udah gagal, kemudian yang kedua yaitu kegagalannya yang ketidakseriusan antara ketua Pokja. Ini pengalaman kami juga. Begitu dipaparkan pada internal di pengawasan, jawabannya itu udah amburadul ya Pak Setu ya. Sudah saya ikut Pak. Pak Setu nggak ikut. Udah jawabannya saya yang memaparkan sendiri. Beda dengan tahun yang awal. Kami dengan Pak Setu bertiga cukup sampai masuk kepada Menpan. Sampai dari penilaian Menpan. Kalau tahunnya awalnya nggak spesifik pada tahun sekarang. Kalau sekarang masing-masing ketua Pokja, setelah kepala kantor masing-masing ketua Pokja memaparkan. Jadi pada saat yang tahun kedua kami 2020 kemarin, Pak Sepo memang nggak ikut, yang Pokja masing-masing buatnya juga dibuatin malam, siangnya baru selesai. Jadi kelihatan sekali kapan mau belajarnya. Jadi masing-masing diarahkan ketua Pokja, udah jawabnya karena ditanya masing-masing. Pokja 1 bagaimana nih Bu, menguasai nggak? Jadi kelihatan di situ. Maka belajar dari 2 tahun ini ya, walaupun bagaimanapun kita usahakan komitmen kita semuanya, keseriusan yang penting. Yang paling penting dalam hati itu pimpinan, kepala kantor sampai kepala seksi itu ada keseriusan, komitmen, kemudian ikhlas dalam menjalankan. Tetapi kalau ini dari awal aja sudah mulai kendor, bagaimana ke depan? Ini sangat saya sayangkan. Coba nanti agar terutama kepala seksi harus serius dalam hal, nggak perlu saya harus emosi ini. Saya bukan watak saya untuk emosi, tapi dengan bahasa begini cukup mengerti mungkin teman-teman yang lain. Nah, ini seperti cuma hanya berapa orang aja, yang lain kemana? Udah pada tidur, padahal kan belum selesai acaranya. Ini tolong dimengertikan dengan bahasa yang halus. Ini udah cukup Kak, udah cukup. Ini marah saya sebenarnya, tapi nggak perlu saya ini kan. Cuma saya berharap dalam menjalankan ZI ini keseriusan dan benar-benar komitmen masing-masing ketua Pokja. Kalau itu tidak dilaksanakan, pengalaman yang tahun kemarin, padahal dengan Samarinda duluan kita, kok kita masih kalah, masih masuk ke dalam lubang yang sama. Ya sebenarnya jangan sampai jatuh ke lubang, udah tahu lubang yang sama, jangan sampai jatuh lagi. Ini harapan saya kepada teman-teman semuanya, agar untuk tahun ini saya sampai berjuang ke pusat, ketemu Irjen, langsung saya ketemu Irjen, walaupun memang hasil pertemuan dengan beliau sangat puas dengan permintaan saya, walaupun saya selalu dikucilkan, tapi semangat saya semakin tinggi. Jujur saya bilang, makin informasikan Pak Kakak Balikpapan loncat ke sana, itu adalah saya pengalaman. Kalau saya tidak loncat ke sana, saya nggak akan puas bagi saya. Dengan saya loncat ketemu Irjen, kemudian juga seperti dengan Pak Sapwa, kalau saya biarkan, tidak ada yang membantu kami, hancur Balikpapan. Jujur saya bilang, demo terus, tiap hari sudah demo, tiap hari saya Pak Lamda sudah disetujui sama Kapolres. Ya Allah, saya bilang, jadi belum ada laporan ke saya. Sampai begitu dah tiap hari. Sampai istilahnya kita berjuang dengan Pak Sapua sampai ke pusat. Akhirnya sampai reda demo ya. Sampai di
di depan Sion sama Merah bertiga orang langsung disampaikan oleh Pak Asisten. Tidak salah kalian demo Pak Lamlan, bukan sasarannya ke sana sampai ke utara. Ya begitu juga. Jadi saya mohon kepada teman-teman, saya berjuang sampai ke pusat meminta bantuan ke Pak Irjen langsung bagaimana supaya komitmen tahun ini kita bisa dapat. Ya beliau sangat senang seperti dikatakan sama Mas Edi tadi, ya disampaikan dengan surat, berarti ada nawa itu niat dari kita ini untuk supaya bisa meraih jadi WBK untuk tahun depan. Maka oleh karena itu saya minta kepada teman-teman semuanya yang hadir malam ini, yang pertama niat nawa itu keseriusan kita semuanya, bagaimana kita untuk mencapai untuk mendapat WBK tahun depan. Ya begitu juga yang di Samarinda ya kan Pak Lupwan, ya komitmen semuanya, tak mungkin kepala kantor aja ya, walaupun di bawah tapi sedikit-sedikit sampai pelayanan di Sapam sampai di di loket itu kan bisa kita perbaiki, tetapi di atas dulu. Kalau di atas sudah mulai bergerak, kemudian di bawah pasti akan berjalan baik. Mungkin harapan saya minta sekali lagi, tolong Ketua Pokja masing-masing Ketua Pokja keseriusan, kemudian juga anggotanya membantu kasih-kasih yang membantu Ketua Pokja bisa tahun ini bisa kita mendapat WBK, dan saya juga komitmen akan saya koordinasi terus dengan pusat, kemudian dengan Pak Irjen, dengan Mas Tendinya atau yang ditunjuk dengan Bu Niken, nanti kita minta pendampingan apabila kekurangan, mudah-mudahan tahun ini dengan kebersamaan kita bisa meraih. Mungkin siapa tuh ada yang bertanya lagi? Pak Endo tuh ada yang mau ditanya? Cukup. Mungkin dari Mbak Hera atau lain teman-teman? Cukup. Mungkin nggak ada lagi Pak Sepul, Pak yang disampaikan lagi Pak Sepul. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin tadi sudah sama-sama kita dengarkan semua niat dari pimpinan kita, Pak Tatan ini juga sangat konsen untuk lebih baik lah minimal pembangunan CNI di tahun 2020 ini. Maka sekali lagi kami sangat berharap untuk dari masing-masing pokja untuk saling aktif berkoordinasi, karena saling berkaitan seperti peningkatan pelayanan tentu juga harus berkoordinasi dengan tata laksana, karena dalam hal ini tentu terkait SOP-nya. Misalnya tadi disampaikan mau ada inovasi pengaturan berkas, mengenai SOP-nya tentu harus berkoordinasi dengan pokja tata laksana. Intinya jadi kita keaktifan pokja itu bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi tetap harus saling mendukung, mensupport, karena saling berhubungan semua. Semoga pada momen ini menjadi titik balik bagi kita di kantor Balikpapan agar lebih dapat serius lagi dan lebih berkomitmen lagi dalam membangun Sumber Integritas, khususnya karena kita sudah tahun ketiga terkait sebagai instansi yang mandatori. Semoga harapan kita semua lah bisa mendapat penilaian yang bagus, syukur-syukur bisa menyusul tetangga kita Kantah Samarinda dapat pertikat WBK, sehingga kita semua dapat menyumbang nilai reformasi birokrasi buat kementerian kita. Intinya mungkin dari kami cukup sekian. Sebenarnya ada satu lagi agenda penyusunan Renstra, tapi sepertinya bahannya juga belum pasti juga. Takutnya saya juga belum terlalu paham. Saya nggak paham, minta pendapat dari orang yang belum paham, jadi masa-masa nggak paham. Jadi mending itu kita skip aja lah, nanti nggak tahu bagaimana, nanti kita usahakan. Yang penting kewajiban gugur, nanti yang penting kita ada Renstra yang kita kirimkan, karena tanggal 26 harus deadline-nya sudah harus dikirim ke Roren. Tapi terus terang sampai sekarang saya tanya teman-teman di Jawa pun belum ada yang bisa membuat. Jadi daripada kita di sini juga sama-sama bingung, ya sudah mungkin kita skip aja. Cuma untuk eviden memang daripada kita cuma materinya cuma jadi, memang kita santumkan untuk pembukaan Renstranya. Sebenarnya rencana juga itu, tapi tadi juga waktu sudah
ngulur sampai akhir, sampai selesai makan malam juga. Intinya materi hari ini pun kami cukupkan sampai sekian. Sedangkan besok pagi kalau secara istilahnya secara evident nanti kami ada schedule, tapi secara realnya mungkin kita besok beraktivitas saja masing-masing ke kantor tetap Bapak, tapi kita nggak perlu absen karena kita statusnya besok DL. Itu tidak perlu absen, tapi karena kita juga lihat kondisi sekarang pelayanan yang rekan-rekan BPMPM juga mulai kurang semangat, ya kita harus mensupport untuk membackup lah. Jadi nggak bijak juga kalau besok kita ada di sini, sementara di kantor pelayanan juga mulai agak sedikit goyang. Paling itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin besok setelah makan pagi atau itu bisa tetap ke kantor lagi untuk beraktivitas seperti biasa, tapi tidak perlu absen karena statusnya kita dinas luar. Mungkin dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Jual arti itu kan? Starter kit seminar kitnya. Sementara seminar kit dulu ya kita bagikan, untuk yang lainnya mungkin di kantor besok. Dapat anunya Mas ya, dapat WBBK ya. Beli kantong ini enggak ada ya.